Welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini saya mau bilang what a game buat Persib Bandung yang comeback kemenangan atas tuan rumah Selangor FC dengan skor 2-3 yang sekarang bisa disebut viral itu namanya remontada gitu ya. Jadi langsung kita masuk aja ke intronya. Ya, buat teman-teman yang pastinya udah nonton, kembali lagi video saya ini dibuat bukan untuk menggurui, menasehati, atau memberikan informasi yang lebih. Ini semua adalah video yang saya buat adalah hanya tambahan daripada teman-teman yang sudah lihat juga di semua pertandingan, baik Persib Bandung, Timnas Indonesia maupun tim-tim lainnya gitu. Ini hanya sebuah analisis dari saya aja. Disclaimer sekali lagi, ini bukan artinya saya juga jadi sok tahu atau paling pinter, paling tahu tentang semua tentang sepak bola. Ini hanya sudut pandang yang berbeda aja. Mungkin ya ini rata-rata hampir semua yang membuat akun analisa pertandingan ya. Jadi sekali lagi congratulations, ini bukan semata-mata karena memang Persib yang lebih superior daripada tuan rumah, tetapi memang ini kembali lagi tactical atau magical daripada pelatih Bojan Hodak yang pendekatannya di setiap match, jangankan di setiap match, di setiap babak kayaknya akan sedikit berbeda gitu. Jadi kalau kita lihat dari secara keseluruhan, sepertinya Persib Bandung ini ada sedikit beban saat melawan tuan rumah Selangor karena jarak beda hampir 2 jam sebelumnya bahwa Bangkok United berhasil mengalahkan tuan rumah Lyon City Seller yang sepertinya kita gambarkan di pada saat awal grup ini dimulai, calon kuat lolosnya adalah Lyon City Seller yang musim lalu keluar sebagai runner up ACL2 ya. Terus juga sebenarnya ada Bangkok United yang juga muncul di pot 1 atau tier 1 karena buangan dari ACL Elite yang gagal di playoff. Artinya kalau dari presentasi sih yang dua tim yang harus lolos ini adalah Bangkok United dan juga Lyon City Seller. Baru Selangor FC karena koefisien Malaysia, ditambah terakhir Persib yang masuk sebagai pot terakhir atau pot keempat. Tapi dengan status juara dari Liga Domestik Indonesia. Nah, akhirnya perubahan konstelasi itu dimulai saat Persib berhasil menang atas tuan rumah Bangkok United. Nah ini akhirnya membuat persaingan jadi 3 tim aja gitu, Lyon City Seller, Bangkok United dan juga Persib ya, karena Selangor sudah tewas atau kalah 2 kali berturut-turut. Tetapi melihat hasil dari Bangkok United setelah kalah dari Persib di kandang, mereka bisa menang di kandang atas Lyon City Seller dan di leg keduanya kemarin menang skor 2-1. Jadi intinya adalah ini bukan tim yang mudah gitu. Jadi semua tim memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal gimana pendekatan di setiap laga yang harus atau lebih teliti gitu. Dan ini yang membuat Persib beruntung memiliki coach Bojan Hodak. Pressure setelah kemenangan Bangkok United atas Lyon City Seller mengakibatkan posisi Persib digusur oleh Bangkok United jadi peringkat 1 dengan skor poinnya adalah 9. Sedangkan Persib masih memiliki poin 7 hasil dari 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan ini sepertinya agak sedikit. Saya pikir nggak ada yang memberikan info bahwa sebelumnya Bangkok United berhasil menang menghadapi Lyon City Seller ya. Jadi terlihat dari, kalau saya lihat dari susunan pemain ini udah fix sih gambaran nanti di kompetisi Asia gitu kan. Seperti sebelum-sebelumnya gitu, saya nggak expect tinggi dari Teja Pakualam di awal-awal musim ini. Saya lebih prefer mungkin Kevin Rey Mendoza, penggantinya Adam Prisbeck gitu. Jadi ya nggak juga ada asing, dia ganti asing. Teja menjadi deputi setiap musimnya gitu. Meskipun ya porsi dia main juga dapat. Artinya kalau di Asia karena tidak ada aturan 7+2 dan juga plus 1 pemain U23, artinya Bojan Hodak bebas memainkan seluruh pemain asingnya. Misalkan mau 11-11-nya gitu ya. Gak ada masalah. Artinya ditambah lagi 2 pemain timnas, Tom Hai dan Eliano, itu kan juga kalau saya bilang ya bule juga kan, artinya maksudnya saya bisa sebut itu pemain asing juga gitu, termasuk Mark Klok yang udah dinaturalisasi. Artinya 11 pemain ini harusnya sih bisa bule atau asing ya gitu. Tapi kan ada Teja Pakualam. Biasanya juga Bojan menyelipkan 1 atau 2 pemain seperti misalkan Beckham atau Sadil ya menemani Klok. Cuman karena ada Tom Hai sudah fit, dia pasti selalu dimainkan di babak pertama gitu ya. Kecuali dia kurang fit atau kebugarannya diperagukan, dia akan main di babak kedua. Tapi tergantung juga strategi dari Bojan Hodak yang menurut saya sedikit mengelus dada. Ini kadang mungkin saya sebagai bobotoh juga sebagai netizen
melihat kadang kenapa formasi seperti ini, seperti yang biasa saya pertanyakan kepada strategi pelatih-pelatih di timnas. Dulu ada STY saat menghadapi China, terus kemarin juga Patrick Kluivert menghadapi Arab Saudi. Kadang kok nggak sesuai ekspektasi, harusnya kita mainkan full. Tapi yang kembali lagi, saya juga disclaimer lagi bahwa sebenarnya kita netizen hanya bisa berekspek, bisa meragukan saja, tapi yang lebih tahu sebenarnya pelatih gitu. Nggak mungkin Patrick Kluivert memasang clock ya sesuai selera like and dislike gitu kan, atau dia pemain favorit karena mungkin dengan leadership, dengan juga ya mungkin cara dia language-nya bagus dibanding pemain lain. Tapi kan nggak melulu soal itu, kembali ke soal teknis kan. Tapi sepertinya ya eh, game plan gak sesuai rencana dan hasil tidak memuaskan, pelatih yang terkena imbas. Ini juga sama seperti yang terjadi di Persib pada saat saya kadang mempertanyakan hampir setiap match gitu ya, baik itu hasilnya menang, seri atau maupun di awal-awal gitu sering kalah gitu. Saya kadang mempertanyakan selayaknya netizen gitu. Kenapa Sadil selalu dipasang di kiri, kenapa nggak dicoba di switch di kanan, padahal di Sabah dia sering main kanan. Atau terlihat juga kalau Sadil nggak bergerak leluasa karena dia hanya mengunci area dia sendiri, beda dengan Beckham yang bisa main di kedua sayap dan dicoba playmaker pun oke. Bahkan dulunya aslinya adalah playmaker kan ya, menggantikan posisi kakaknya gitu, Zola, Gian Zola Nasrullah itu ya. Nah, tetapi lagi-lagi dengan formasi yang menurut saya agak kaget kemarin ya, hanya Teja Paku Alam saja pemain lokalnya yang saya bilang ya, meskipun ada Eliano, ada Tom Hai, ada juga Mark Klok yang kita hitung pemain timnas dan warga negara Indonesia, tapi permainan ini nggak se-expect ya. Saya juga berpikir ternyata ya memang gambarannya gini, kalaupun pemain full tim asing pun kita nggak serta-merta akan yakin lawan siapapun akan bisa langsung cetak gol dengan cepat. Justru Selangor yang mencetak gol dengan cepat gitu ya. Meskipun kalau saya lihat tadi agak sedikit bola sudah keluar sedikit ya gitu saat Eleanor Renders menahan dari pemain Selangor yang mengumpan itu ya. Gol yang tidak diduga-duga, bahkan ini lagi-lagi saya kembali lagi konfirmasi bahwa seperti video saya sebelumnya, kehilangan Federico Barba ini cukup memberi impact karena ya lagi-lagi pemain asing, duet asing pertama yang dipakai oleh Persib baik di kemarin Piala Presiden dan juga beberapa uji coba, Willow Cesar dan Patricio Matricardi. Keduanya seperti kelihatan big man, seperti twin tower atau dua menara kembar, tapi pada saat ada serangan sporadis kadang mereka nggak bisa saling komunikasinya nggak, atau mungkin memang dari keduanya ini tidak ada yang lebih ini ya, lebih bisa menjadi leadershipnya gitu, yang ngontrol satu sama lain. Mungkin ada yang bilang keduanya nggak banyak ngomong gitu, misalnya teriak-teriak misalkan kasih instruksi, atau ada yang bilang juga ini sebenarnya mereka hanya pendiam yang bermain keras aja gitu. Cuman ya saya nggak tahu asli. Jadi memang Barba, artinya impact Barba sangat sangat berpengaruh juga gitu. Atau saya kemarin berpikir apakah ini akan kembali menjadi Persib yang di awal-awal gitu, miskomunikasi yang terus terjadi di lini belakang ya. Terus Persib mulai membangun, makin serang makin intensif, tetapi gol kedua justru diraih oleh Selangor lagi. Dan ini saya bilang terlalu kepagian, menit ke 15 menit atau belum 20 menit ini sudah mencetak 2 gol Selangor itu ya. Jadi saya bayangkan apakah yang akan terjadi, karena waktu main di home, main di GBLA, Persib menang 2-0 pun harus nunggu babak kedua, dan Andrew Jung yang mencetak 1 gol penalti itu ya, setelah ya Adam Alis yang akhirnya menjadi gol pembuka di laga pertama itu. Cuman kalau melihat performa Selangor itu kayak ini bukan Selangor yang kemarin lawan Persib gitu. Tapi meskipun saya notif lagi karena ada konfirmasi bahwa Selangor memasukkan ada tambah 1 atau 2 pemain yang didaftarkan. Dan ini juga agak sedikit lucu gitu, kenapa kompetisi sedang berjalan tiba-tiba ada pemain baru masuk meskipun statusnya free agent ya, dan kok ada ada pendaftaran lagi, sedangkan yang setahu saya nih Liga Champions di Eropa pun pemain yang didaftarkan dan dikeluarkan dari squad gitu, misalkan ada yang mau masuk karena mungkin ada yang cedera atau yang ternyata nggak perform, ada pemain baru itu didaftarkan tetapi registrasinya doang gitu, tapi mainnya ya nanti nunggu. Misalkan kalau dia baru masuk fase grup ya fase grup dulu diberesin, dia mungkin sudah diregistrasikan main baru ini dan akan main baru di babak knockout gitu. Jadi nggak langsung bisa main gitu. Jadi agak sedikit lucu aja kalau yang saya lihat gitu. Jadi cuman ya udahlah gitu kan, mereka yang punya aturan sendiri AFC maksudnya ya, karena ya sekarang AFC aja banyak komentar-komentar miring dari semua negara gitu, khususnya di ASEAN gitu, karena yang ketidakketegasan AFC mengenai itu ya, kembali lagi sanksi terhadap timnas Malaysia atau federasinya gitu. Ya kita
lewati itu. Jadi kita bahas lagi bahwa pemain baru ini yang namanya Mamadou Diarra bermain cukup lugas, beberapa kali juga nggak terlihat dia pemain baru, nggak terlihat canggung, nggak terlihat grogi, dan ini pemain main full ya. Saya pikir dia akan diganti di babak kedua itu, dan eh, babak pertama akhirnya saya pikir kalau Persib bisa mencetak gol di akhir pertandingan babak pertama, setidaknya Persib bisa memaksakan hasil seri di babak kedua, karena akan sangat berat mencetak gol pertama di babak kedua seiring nanti waktu berjalan, takutnya nggak keburu gitu, mungkin hanya bisa mencetak hasil seri di menit-menit akhir. Itu pemikiran dan analisa saya melihat dan berkaca dari Persib yang sekarang sering main di Liga Domestik, sering gol telat, dan gol telat itu sekarang udah nggak berbuah 3 gol, bisa jadi seri, bisa jadi kekalahan gitu. Tergantung ya kembali situasi di lapangan. Tetapi gol cepat Andrew Jung, kalau nggak salah 4-5 menit baru mulai di babak kedua ini ya, menaikkan lagi tensi permainan Persib yang lebih agresif lagi. Dan saya percaya semenjak saya melihat ada video locker room Bojan Hodak marah-marah di ACL tuh kalau nggak salah lawan Lyon City Seller di musim lalu, artinya ya Bojan Hodak orang yang apa ya, memakai rasional juga gitu. Jadi kalaupun mainnya buruk, kalaupun mainnya bagus tapi hasil tidak memuaskan, artinya dia lebih apa ya, lebih menghargai lah gitu, mengapresiasi meskipun misalkan memang tim lawan bermain bagus gitu. Tapi kalau memang tim lawan mainnya nggak bagus-bagus banget, sedangkan Persib sendiri mainnya ancur-ancuran, sepertinya Bojan Hodak lebih sering marah-marahnya gitu di dressing room atau locker room. Ini yang saya lihat ya seperti itu. Jadi tapi itu juga menaikkan gairah dari pemain lagi untuk lebih bersemangat, melecut lagi adrenalinnya untuk main lebih intens gitu serangannya. Entah apa yang dibuat oleh Bojan Hodak di babak pertama di locker room atau di dressing room, sehingga Persib akhirnya respon dengan gol cepat dari Andrew Jung. Gol yang cepat ini menurut saya adalah yang diperlukan oleh Persib, sehingga untuk mengejar ketertinggalan atau menyamakan kedudukan lebih besar lagi peluangnya, karena baru 5 menit pertama. Permainan juga masih terus berjalan sesuai dengan game plan. Menurut saya tidak mengendurkan serangan, bahkan seperti yang saya lihat Persib lebih banyak memegang bola baik di babak pertama maupun babak kedua. Tapi pada saat akhir babak pertama halftime tertulisnya Persib hanya ball possession 41%, lebih banyak tuan rumah. Padahal kalau saya lihat tuan rumah nggak banyak pegang lama bola juga, tapi ya itu hitung-hitungan statistik ya. Mungkin efektivitas bola gitu yang dialirkan, bukan lamanya bola yang dipegang atau ball possession. Pergantian yang ditunggu-tunggu biasanya kalau Persib main jelek itu babak pertama atau maksudnya babak pertama sudah akan diganti gitu, pas babak kedua itu sudah ganti pemain 1 atau 2 biasanya gitu. Tapi ini harus nunggu sampai berapa menit, 5 sampai 10 menit baru muncul. Saya sih lebih berpikir pasti ini Adam Alis, karena posisi Adam Alis itu sekarang sangat krusial. Dia itu adalah katalisatornya lini tengah Persib. Dia adalah pemain dengan daya jelajah yang menurut saya cukup tinggi ya. Bukan berarti dia akan berlari kencang, bisa sprint terus, enggak. Dia pintar memainkan orkestra kalau menurut saya. Mungkin kalau dirijen lini tengahnya ada di siapa? Mark Locke. Sedangkan tipikal pemain yang jeniusnya adalah Tom Hai. Dia pintar untuk membaca serangan, mengalirkan bola, dan mengumpan umpan kunci banyak dari Tom Hai gitu. Kalau Clock mematahkan serangan, holding midfielder, breaker, makanya disebutkan double pivot itu seperti itu. Jadi saling berkaitan. Tetapi dengan adanya Luciano Goycochea ini, sebenarnya 3 pemain ini tipikal berbeda, tapi nggak banyak juga perbedaannya gitu. Maksudnya Luciano Goycochea sebenarnya sama Tom Hai nggak jauh beda. Dia posisi kedua pemain ini playmaker bisa, gelandang serang bisa gitu. Sedangkan Clock setelah terakhir main di Persija itu ke Persib, dia sudah merubah posisi dengan sendirinya, mungkin dengan evolusi atau dengan umur yang dia makin maju, makin berumur, dia nggak banyak bisa kuat sprint lagi, jadi lebih ke posisi belakang yang dia jadi fokuskan gitu. Jadi nggak banyak yang dia proses menyerangannya, dia hanya lebih ke membantu di lini tengah aja untuk backup lini belakang. Jadi menurut saya memang untuk 3 pemain ini, Luciano Goycochea, Tom Hai maupun Mark Locke, nggak jauh beda sama patron yang ada di Dewa United ya, Jaja, Kambuaya, dan Mesidoro. Jaja bukan gelandang bertahan, tapi dia menjaga ritme lini tengah. Kambuaya yang sebenarnya lebih destroyer, tapi lebih sering aktif menyerang. Sedangkan Mesidoro ini pemain
key playernya gitu, pemain kuncinya. Jadi yang bisa memegang kunci serangannya gitu. Cuman ya ternyata di Persib pemain yang seperti ini pun nggak selalu cocok gitu. Jadi butuh pemain yang menjadi pembeda. Salah satunya Adam Alis gitu. Adam Alis ini pemain yang bisa dialihfungsikan sebagai tandem dari Mark Locke, artinya dia di posisi Tom Hai, atau mungkin juga sebagai playmaker di posisi Luciano Goicoechea, meskipun dia sebenarnya bisa dimainkan di sayap juga, tapi ya itu bukan porsi dia sebagai pemain atau posisinya. Jadi saya langsung berpikir kalau ini masuk ke Adam Alis, permainan akan lebih smooth, nggak buru-buru dalam menyerang, terus juga pada saat diserang nggak akan terlalu panik, karena meskipun dia pemain lokal, Adam Alis ketenangannya dalam memegang bola, mengalirkan bola itu kayaknya udah level ya karena dia dulu sekarang sebenarnya dia masih pemain timnas kan, cuman ya nggak dipanggil aja gitu kan. Sepertinya yang tadi saya bilang kredit plus, harusnya ini Adam Alis layak dipanggil kembali ke timnas. Bukan berarti saya ini pendukung Persib semata-mata, tapi karena misalkan ada event ini timnas pakai 2 event, misalkan AFF yang nggak manggil pemain abroad, kayaknya Adam Alis, bahkan Teja kemarin yang digadang-gadang masih cocok untuk seleksi jadi kiper ketiga gitu ya, masih layak ini Adam Alis, Teja masuk ke timnas Indonesia untuk ajang AFF yang lokal-lokal aja gitu, maksudnya tanpa harus merendahkan misalkan dia belum cocok main ke timnas yang FIFA Match Day, karena memang sangat full sekali di sana gitu. Tapi ya untuk liga-liga domestik atau liga ASEAN ini bisa bersaing Adam Alis. Dan Beckham termasuk juga pemain yang memberi warna buat saya. Sekali lagi pemain yang menjadi kesayangan Bojan Hodak siapa? Sekarang ini adalah William Barros ya, karena memang makin kesini dia adalah pemain yang memegang kunci serangan di lini sayap gitu ya, dari lini serang sayap di luar Mark Locke yang pasti karena dia kapten gitu ya. Artinya ya, saya udah pikir kalau harusnya Sadil nggak dimainkan, Bergwinho juga saya pikir dia tuh nggak banyak ini ya, nggak konsisten gitu. Dia kreasi serangannya tuh ketebak, kebaca. Jadi kalau dia kasih umpan kunci 2-3 kali nggak dapet atau nggak goals, dalam artian nggak sesuai nggak itu, pasti dia akan lebih menurun gitu, lebih ya karena mungkin ya spesialis antara babak kedua diganti atau dia masuk babak kedua gitu sebagai pemain pengganti. Dan masuk ke Beckham, sepertinya memang Beckham ini cocoknya dimasukkan di spesialis babak kedua ya, karena pemain Selangor sudah mulai menurun staminanya. Ini Beckham kembali mengacaukan serangan lini belakang Selangor ya. Dan kalau ada lagi man of the match, pemain yang punya berapa kali operan kunci, itu juga dribble yang sukses, ini Beckham sih dari sisi kiri terutamanya. Ya meskipun ada Alis pemain yang tadi yang dia selalu tepat di momen-momen krusial gitu ya. Contohnya ya gol yang pertama itu kan nggak kelihatan ininya gitu, datangnya coming from behind lah kalau bahasa ininya. Bahkan kiper Selangor yang sebenarnya main bagus, sebenarnya ini layak menjadi kiper yang menjadi man of the match ya kalau hasilnya seri misalkan. Beberapa kali save ini kayaknya harusnya skornya juga lumayan gede ya. Di luar dia krusial, akhirnya dia blunder juga gitu. Pada akhirnya dia harus kalah lewat tendangan yang nggak powerful juga sebenarnya dari Adam Alis. Hanya mungkin itu tendangan percobaan. Dan saya juga yang what a goal lagi gitu. Kenapa dengan pemain seperti Adam Alis gampang mencetak gol, sedangkan beberapa kali tendangan atau sundulan atau serangan yang dari pemain sebelumnya tidak bisa mencapai jaringan gol gitu kan. Ya inilah keberuntungan dari Adam Alis gitu. Dan gol kedua, lagi-lagi gol kedua ini Adam Alis memang entah dia punya pahala apa yang dia buat gitu kan, sehingga bola nyamperin ke dia gitu. Sebenarnya ya kembali orang sudah pasti nebak karena pressure yang tinggi dari main Persib di lapangan, dan mungkin pressure pemain Selangor juga gitu di hadapan supporternya, karena konklusinya berubah dari 2-0 jadi 2-2 gitu. Ini di menit-menit akhir, menit-menit yang juga butuh konsentrasi tinggi. Pemain kalau nggak salah namanya Iskandar, dia kayaknya pemain muda juga gitu. Dia memberikan umpan, operan kepada kiper. Kiper ini yang sebenarnya bagus, mungkin agak kaget dia dapat bola dan nendang pakai kaki kiri. Mungkin itu bukan kaki terbaiknya pastinya ya, karena ya tendangan melintir. Untungnya di depan ada pemain Persib. Sebenarnya ini bukan masalah gol gampang dan gol dari Adam Alis loh. Kalau saya yakin ini kalau bolanya nyamperin ke Ramon Tanke, bolanya pasti ke depan atau masuk ke depan tapi ke arah ke atas gitu.
Oh ini Adam Ali seperti dia udah tahu posisi arah bola kalau dia dapat bola itu, jadi posisi kakinya langsung ke arah gawang. Artinya kan menyilang atau miring gitu. Ini yang saya di luar nalar juga gitu. Saya bisa bilang kalau ini Ramon Tanke maupun Andrew Jung kalau dapat bola kagetan pun pasti akan ke depan gitu. Ya seperti beberapa kemarin kemarin malam juga dilihat di depan mata ada yang melewati gawang gitu, ke sana ke kanan ke samping gitu kan. Tapi dengan pemain yang baru masuk berapa menit ini udah menjadi impact yang cukup besar juga bagi tim gitu kan. Selain kelihayan dari Bojan Hodok juga mungkin dengan motivasi nggak cuma nyuruh kamu masuk mengganti ini harus lebih pressing lebih ini enggak, karena ya pastinya ada motivasi tinggi dari si pemain ingin menjalankan instruksi dari pelatih ya, meskipun memberikan kemenangan itu pun bukan otomatis membawa Adam Alis menjadi pemain inti juga kan, seperti Sadil kemarin sempat mencetak gol itu menghadapi Lyon City Seller kalau nggak salah ya, dan dia juga nggak selalu inti gitu. Artinya memang pemain sudah lebih profesional lagi menghargai bahwa ini ada taktikal, bukan berarti dia sering cetak gol dia akan selalu menjadi pemain inti. Sekali lagi congratulations buat Persib, seperti video saya yang kemarin bahwa dengan kemenangan atas Selangor, Persib sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya gitu. Meskipun saya juga kemarin nggak menyangka bahwa Bangkok United bisa menang menghadapi Lyon City Seller. Saya sih mikirnya Lyon City Seller akan menang atau hasilnya seri gitu. Jadi poinnya nggak berjauhan juga. Tapi dengan kemenangan Persib atas Selangor, Persib mempunyai 10 poin, terus juga Bangkok United 9 poin, Lyon City Seller 4, Selangor 0. Artinya tersisa 2 match ini pastinya kalau lihat dari kans Persib dan juga kita lihat peringkatnya kemungkinan ini ya, jadi pesaingnya ada Lyon City, ya sekali home sekali away. Bedanya 6 poin dan Persib akan menghadapi Lyon City Seller, tapi Persib hanya butuh 1 poin akan menghadapi Bangkok United di GBL. Bukan saya mendahului kehendak takdir ya, tapi kayaknya agak sulit menerima Persib kalah gitu di kandang. Sekuat-kuatnya Bangkok United ya pasti hanya bisa menahan seri Persib ya gitu ya. Cuman ya kembali bola itu bundar, bukannya kita harus jumawa sekarang, tapi kita harus apresiasi dan kasih aplaus buat tim Persib maupun juga Bojan Hodak yang sekali lagi ini tactical magical kalau bahasa saya. Nggak bisa nggak bisa dipelajari di semua pelatih, bahkan tanpa harus membandingkan dengan pelatih luar pun yang sudah pastinya mendunia. Ini untuk kawasan Asia aja gitu ya. Kayaknya Bojan Hodak pelatih yang memang cocok di Persib dan cocok juga karena timnya Persib gitu. Belum tentu mungkin Bojan dulu pernah di PSM, teman nggak lama karena matchnya nggak berapa banyak dan masuk COVID juga gitu ya. Kalau dulu dia pernah di PSM dan sempat melatih seperti Tavares, kita jadi tahu gitu ya. Cuman ya nggak dapat gambaran juga kemarin kan. Tapi keberhasilan dia di Kuala Lumpur FC ya, City FC, dan bisa membawa klub itu juara Liga Piala Malaysia kalau nggak salah, dan lolos juga ke kemarin AFC Cup. Artinya nih Bojan adalah klub yang dia pegang selalu berprestasi meskipun nggak melulu soal trofi gitu ya. Artinya ada progres di tiap tahunnya, di tiap tim yang ditanganinya. Kemanapun Bojan Hodak akan pindah, pelatih klub itu sungguh beruntung memiliki pelatih seperti ini, dan Persib sekarang beruntung dan mudah-mudahan terus-menerus diupdate di progresnya, dan target lolos ke 16 besar sudah pasti dicapai, dan semoga akan terus-menerus naik lagi posisi rank Indonesia di klub AFC ranking ya. Karena kemarin saya cek Persib menang ini naik ke 20 peringkatnya, meskipun banyak fans klub lain agak nyinyir gitu Persib kenapa Kamboja. Ini saya juga agak pusing gitu. Kita sebenarnya ini harus mendukung perwakilan dari Indonesia gitu ya. Cuman masih banyak yang seperti berpikir fight di liga lokal gitu. Jadi saling sebenarnya ini dinamika dalam mendukung aja ya. Cuman ya ini kita lagi sesuai dengan permintaan Erick Thohir ketum PSSI bahwa kalau bisa terus-menerus didorong untuk sampai ACL Elite gitu ya. Jadi Persib ini sudah naik ke peringkat 20, artinya ada kenaikan di setiap matchnya gitu, termasuk ada bantuan dari Dewa United juga kan. Jadi peringkat 20 ini adalah dapat jatah 2 di ACL tuh, satu langsung grup stage, satu lagi playoff. Jadi terus juga nggak dapat jatah ACGL ya. Artinya siapapun nanti yang menang atau juara dan runner up di musim depan, di musim 27-28-nya akan main di ACL.
dan satu langsung lolos juara liganya, dan runner-up-nya akan main di playoff gitu. Dan seharusnya ya semua supporter klub manapun apresiasi dengan Dewa United, wakil dari Indonesia untuk Asia, ACGL, dan juga terutama Persib Bandung yang sering jadi bahan ini ya, bahan bukan ejekan ya, meme gitulah. Ya sebenarnya ini bukan berarti Persib yang selalu diajak oleh semua ini ya, beberapa supporter yang terlihat sentimen ya, karena mungkin juga kalau timnya akan bermain di Asia juga akan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kayak pembalasan di setiap tahunnya aja kalau timnya berbeda gitu. Tapi ya di luar itu saya juga bukan berarti saya agak sentimen dengan mereka yang terus mengkritik Persib. Ya terima kasih, ini adalah sebuah masukan, dan saya juga sering mengkritik Persib dan Bojan Hodak juga, kenapa begini kenapa begitu, tapi dengan kualitas analisa aja ya, dengan bukan berarti harus jelek atau apa gitu, butut atau jadi harus juga kenapa ini kenapa, jadi strategi yang ditujukan kritikannya. Semoga Persib terus melaju sampai melangkah jauh, juga Dewa United, siapa tahu kita nanti di akhir musim apapun itu hasilnya gitu ya, mungkin Persib bisa lolos dari 16 besar juga. Saya garansi Persib ini sudah pasti lolos 16 besar, meskipun ya tetap hanya butuh 1 poin lagi ya untuk memastikan lolos. Ya kita berharap akan menjadi juara grup, karena kalau nanti kita jadi run up akan melawan juara grup, artinya nanti akan ketemu tim-tim yang jadi juara grup kurang lebih pasti dari klub Jepang, ada Gamba Osaka loh. Gamba Osaka juga nggak gampang juga. Terus juga kalau kita jadi juara grup bisa ketemu juga Pohang Steelers, klub dari Korea. Ya ini sebenarnya nggak masalah sih kalau udah lolos ke knockout, siapapun lawannya kita harus siap. Dan kayaknya mental klub Asia udah misalnya mental klub Indonesia di Asia udah kuat gitu, nggak seperti dulu lagi, nggak apa ya, nggak menganaktirikan kompetisi Asia gitu yang sebelumnya menjadi alasan kenapa lebih penting domestik. Ya sekarang udah bersatu, federasi mendukung, operator liga juga mendukung dengan mengatur jadwal sebaik mungkin, tidak bentrok, tidak berdekatan gitu, akan menjadi capek, recovery-nya sedikit, belum lagi pemain yang cedera, yang suspend gitu kan ya. Ya itu musim ini sudah sedikit bagus sih menurut saya. Cuman ya artinya ada banyak juga yang pertandingan yang harus diundur. Sebenarnya kalau 1 2 3 match nggak ada masalah sih. Selagi setiap pekannya jadwalnya sudah tertata rapi, main Kamis Jumat Sabtu, kadang Jumat Sabtu Minggu Senin gitu. Hampir ini termasuk liga ini termasuk liga yang cukup merakyat, karena rakyat terus disajikan pertandingan hampir setiap harinya, mungkin hanya absen 2-3 hari saja. Ya 2-3 hari ya, Senin masih main, terus Selasa libur, Rabu libur, kadang Kamis libur, kadang Kamis main juga. Jadi 2-3 hari ini yang ya terima kasih buat juga stasiun TV Indosiar yang juga menayangkan ini hampir setiap hari ya. Oke, dari saya segitu saja. Congratulations buat Persib ya, tadi what a game, what a goal juga dari Adam Alis dari Persib juga. Dan sebenarnya Selangor juga mainnya bagus terutama di babak pertama, dan saya juga kasih kredit buat kiper Selangor ini ya, semoga dia menjadi kiper masa depan dari timnas Malaysia ya. Saya teringat blunder ini waktu di Liga Champion, waktu Benfica lawan apa gitu. Dan namanya Miles Pilar dia, dan akhirnya dia masuk ke timnas juga kan, timnas. Cuman yang nggak jadi kiper nomor 1 juga, sekarang ada di AS Roma, Miles Pilar. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.